Baik, kita tiba di bagian terakhir untuk pembahasan SIMAK UI tahun 2019 Matematika IPA ya. Oke, nomor 13 ini tentang vektor. Diketahui vektor U102, vektor V negatif 120, W 311, X 6 negatif 15. Nah, jika X, KU plus LV plus MW dan Y sama dengan K plus LU, maka, nah, oke. Nah, untuk opsi seperti ini, ya, itu opsinya A, jika 1, 2, 3 betul ya. Opsinya B jika 1 dan 3 yang betul. Opsi C jika 2 dan 4 yang betul. Opsi D jika 4 saja yang betul. Opsi E jika semuanya betul. Pernyataan 1, 2, 3 dan 4. Baik. Nah, jangan lupa ya untuk ini. Oke, apa yang akan kita lakukan? Pertama kita ngecek dari nomor 1 dulu ya. K plus L plus M sama dengan 2. Oke. Nah, pertama-tama ya kita harus mengetahui ya untuk K-nya berapa, L-nya berapa, M-nya itu berapa. Ini berupa angka bukan vektor ya. Oke, langsung saja. X itu adalah X sama dengan KU tambah LV tambah MW. Nah, X itu adalah 6, negatif 1, 5. Oke, saya menulisnya ke bawah saja. KU. K dikali UU itu ini ya. Sehingga K dikali 1, 0, 2. Kemudian L dikali V. V-nya negatif 1, 2, 0. MW. M dikali W. W-nya 3, 1, 1. Nah, sehingga dari sini kita memiliki 6 sama dengan K min L plus 3M ya. Kemudian negatif 1 sama dengan kali 0 ya, 0 kan. 2L tambah M. 2L tambah M ya, yang bagian baris kedua. Kemudian 5 sama dengan 2K. Nah, L kali 0 ya, 0 tambah M ya. Oke. Nah, langkahnya bagaimana? Ya sudah, kita coba kurangkan untuk yang persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Kita kurangkan persamaan 2 dan persamaan 3. Sehingga M-nya habis. Kita punya 2 L min K ya. Sama dengan min 6. Oke. Sehingga kita punya, nah bagi 2-nya ke sebelah kiri ya. Jadi bagi min 3 sama dengan L min K. Nah, sehingga kalau min 3 itu L min K, ya kalau K min L ya 3 kan. K min L-nya 3. Nah, K min L-nya 3 kita substitusikan ke persamaan 1. Oke, ketika kita substitusikan ke persamaan 1, maka kita peroleh 6 sama dengan K min L. Nah, K min L ini kita sudah dapat 3 ya, 3 plus 3M. Oke, 3-nya keluar sendiri, jadi 3 sama dengan 3M. M sama dengan 1. Nah, ketika kita punya M sama dengan 1, ya udah substitusi ke persamaan 2 misalkan. Ya, persamaan 2 berarti min 1. Oke, berarti kita punya min 1 sama dengan 2L, M-nya 1 ya, plus 1. Sehingga kita punya min 2 sama dengan 2L. L sama dengan min 1. Ya, kita punya L min 1. Kemudian untuk dapat K, gampang. M-nya masukkan ke persamaan 3. Kita punya, di sini ya, kita punya 5 sama dengan 2K plus M. M-nya 1. Oke, satunya keluar sendiri, jadi 5 kurangi 1, 4, sama dengan 2K. Sehingga K sama dengan 2. Oke, kita punya nilai K, L, dan M. Oke. Nah, setelah kita punya nilai K, L, dan M, selanjutnya adalah kita buktikan pernyataan satunya betul nggak K, L, plus M. Sehingga untuk K, L, plus M, K-nya berapa? 2, tambah M, L. L-nya min 1 ya. Min 1, tambah M. M-nya 1. 2, min 1, 1 tambah 1, 2. Oke, betul. Jadi untuk pernyataan 1 betul. Oke. Nah, untuk yang kedua, kosinus suluk antara U dan V adalah min 1/5. Oke, kosinus suluk antara U dan V, misalkan theta ya, sama dengan adalah dot produk U kali U dot V dikali bagi panjang U kali panjang V
V ya, sama dengan. Oke. Nah, saya kasih batas saja, kasih batas. Nah, kemudian U dot V ya sudah, U dot V itu berarti 1 dikali min 1. Min 1 ditambah apa? 0 kali 2, 0. Tambah lagi. 2 dikali 0, 0. Dibagi akar. Nah, untuk U, panjang U, berarti 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, untuk panjang V-nya, min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya, sehingga kita punya min 1 tambah 0 ya, min 1 dibagi akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 5 ya, akar 5 dikali min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 4 tambah 1 5, berarti akar 5 sama dengan akar 5 kali akar 5 adalah 5. Jadi jawabannya min 1/5 ya. Kosinus sudut antara U dan V. Oh, sama. Jadi untuk yang nomor 2 betul juga. Nah, kalau nomor 1 betul, nomor 2 betul, otomatis opsinya itu antara A dan E ya, A atau E, yang lainnya salah. Oke. Nah, sub A untuk A dan E, yang membedakan A dan E adalah nomor 4. Oke, hanya nomor 4 saja ya. Oke, sehingga kita buktikan kalau bagian nomor 4 itu betul, maka jawabannya E. Kalau bagian nomor 4 itu salah, maka jawabannya A. Nah, nomor 4 langsung saja. Nah, untuk panjang Y, nah, Y, kita lihat Y dulu. Y sama dengan K plus L ya. K plus L itu K-nya 2, L-nya min 1. 2 tambah min 1 dikalikan U ya. 2 tambah min 1 ya 1 kan. 2 tambah min 1 1. Ya, 1 kali U. Ya, sama dengan U. Jadi Y ini sama dengan U, persis sama. Sehingga Y itu sama dengan vektornya 1, 0, 2 ya. Y sama dengan U. Sedangkan di pernyataan 4, panjang Y sama dengan panjang U. Oke, sama. Tapi Y berlawan arah dengan U. Salah ya. Seharusnya Y itu sama dengan U persis, panjang maupun arahnya. Sehingga yang 4 salah, yang betul ada 1, 2, dan 3. Sehingga opsinya adalah A. Oke. Lanjut. Nah, jika sin 3 derajat adalah A, maka supaya kita lebih cerdik untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat saja langsung opsinya ya. Opsi yang diketahui itu kan 63 derajat ya. Sin 63. Sehingga kita akan mencari terlebih dahulu untuk nilai sin 63 derajat. Itu adalah sin 60 tambah 3 derajat. Oke. Sin A plus B. Gimana kalau ada sin A plus B? Sin A cos. Oke, ini derajatnya terlalu besar ya. Sin A cos B plus sin B cos A. Ya. Oke. Nah, sin 60 itu setengah akar 3. Nah, oke. Cos 3 derajat. Oh, belum. Cos 3. Ya, kalau punya sin 3 derajatnya A, maka cos 3 derajat tinggal akar 1 min ya sin 3 derajat ya, kuadrat. Oke. Dan sama dengan akar 1 min A kuadrat ya. Ya, cos 3 derajat akar 1 min A kuadrat. Jadi dia punya akar 1 min A kuadrat. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tambah sin 3 derajat A ya. Sin 3 derajat itu A. Oke. Nah, lalu cos 60 itu setengah. Oke. Nah, sehingga kita punya, oke, dalam akarnya kita kalikan ya. Jadi akar 3 min 3A kuadrat per 2 ditambah A per 2. Sehingga kita punya kesimpulan sin 63 derajat itu adalah A ditambah akar 3 min 3A kuadrat dibagi 2. Oke. Nah, untuk yang bagian 1, kita cek. Sin 3 derajat berarti A ya. A minus 2 sin 63 derajat. Bagi 2 kali sin 63. Ya ini. A
plus akar 3 min 3A kuadrat dibagi 2. Nah, apakah ini sama? Kita lihat dulu. Ya, ini hilang, trek hilang, sehingga kita punya A min A, habis kan? Jadi jawabannya adalah min akar 3 min 3A kuadrat. Oke. Nah, jadi untuk jawaban yang satu itu salah ya, harusnya minus akar 3 min 3A kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah satu salah, lihat A itu yang betul adalah 1, 2, dan 3. Kalau opsi B yang betul 1 dan 3. Opsi C yang betul 2 dan 4. Opsi D yang betul hanya 4. Opsi E yang betul semuanya. Nah, kalau opsi A sudah salah, yang betul jawabannya opsi yang betul adalah bisa C, bisa D. Oke. Nah, kalau C atau D, lihat yang membedakan C atau D apa? Yaitu adalah 2 ini, opsi 2. Kalau opsi 2 itu betul, ya jawabannya C. Kalau opsi 2 itu salah, maka jawabannya D. Kita cek opsi 2. Ya, langsung ke opsi yang kedua. Opsi 2, 2 sin 63 derajat. Berarti 2 sin 63 derajat adalah ini ya. 2A plus akar 3 min 3A kuadrat dibagi 2. Nah, tambah sin 3 derajat. Tambah sin 3 derajat, A. Tambah A. Oke. Nah, kemudian kita hapus, kita punya A plus akar 3 min 3A kuadrat tambah A. Jadi jawabannya 2A plus akar 3 min 3A kuadrat. Nah, ini sama opsi jawabannya. Berarti opsi 2 itu betul. Nah, sehingga jawabannya otomatis nomor 4 juga betul ya. Berdasarkan opsi. Sehingga ini adalah trik untuk menyelesaikan menjawab soal supaya cepat dan efisien. Oke, jadi jawabannya adalah apa? C. Ya. Jawabannya cek 2 dan 4. Oke, kita soal terakhir. Jika fx sama dengan 2x min 3x pangkat 2 per 3. Oke, kita akan cek ya. Nah, ini berkaitan dengan turunan pertama ya. Minimum, kemudian kemonotonan naik atau turun, ini turunan pertama. Sangat penting sekali. Sehingga kita akan diferensialkan. Kita akan turunkan f aksen x sama dengan 2. Oke, min. Yang ini 2 per 3 ke depan kan, berarti 3 kali 2 per 3 x. Pangkatnya berkurang 1. Sama dengan 2 min 2 x pangkat 2 per 3 kurangi 1. Berapa? 2 per 3 min 3 per 3. Min 1 per 3. Jadi sama dengan 2 min 2 per x pangkat 1 per 3. Ya. Ini adalah hasil turunannya atau f aksen x. Ya. Nah, oke. Nah, untuk mencari nilai minimum atau maksimum, itu kan f aksennya haruslah sama dengan 0. Ya, supaya maksimum atau minimum. Oke. Nah, dalam hal ini minimum yang dicari. Nah, sehingga kita kan mencari nilai x. Ya, nilai x-nya berapa sih? Nah, oke. Lalu kita sama dengan 2 sama dengan 2 per x pangkat 1 per 3. Nah, 2-nya coret. Ya, sehingga kita punya 1 sama dengan 1 per x pangkat 1 per 3. Ini tidak ada hal lain kecuali x-nya sama dengan 1. Ya. Jadi, harusnya ketika x sama dengan 1, dia akan mencapai minimumnya. Oke. Sehingga ini salah ya, otomatis yang 2 ini salah. Yang 2 ini salah. Oke. Nah, sekarang nilai minimum f adalah min 5. Ya sudah, kita coba cek substitusikan ya. Substitusikan. Nah, maka substitusikan f1 ya, f1 sama dengan ini 1 minimum itu ketika x-nya sama dengan 1. f1 sama dengan 2 kali 1 min 3 kali 1 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 min ya ini 3 sama dengan min 1. Oke. Maka ini salah juga ya. Untuk nilai minimum f adalah min 5 juga salah. Oke. Nah, kalau sudah tahu begini ya, kalau opsi A jawaban A itu kan 1 2 3 betul nih. Opsi B itu ya 1 dan 3. Opsi C itu 2 dan 4.
Opsi D, 4 saja yang betul. Opsi E, 1, 2, 3, 4 betul. Nah, yang kita sudah ketahuan nih, 1 dan 2 itu salah. Otomatis bukan A, bukan B, ya. Bukan A, bukan B, bukan C, dan bukan E. Pasti jawabannya D, ya. Oke, jawabannya D. Ya udah, kita langsung cek aja yang D ya. Yang D, cek. Oke. Nah, suatu fungsi f turun atau monoton turun itu ketika f aksennya lebih kecil 0. Oke. Ya, kita cek 2 min 2 per X pangkat 1/3, ini ada F aksennya lebih kecil dari 0. Kapan sih? Oke. Nah, kita punya 2 lebih kecil dari 2 per X pangkat 1/3. Oke, 2-nya bisa hilang, 1 lebih kecil dari 1 per X pangkat 1/3. Nah, oke, lanjut. Kita punya habis ini, setelah ini bagaimana? Oke, setelah ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, bagi 1 min 1 per X pangkat 1/3 lebih kecil dari 0. Kapan ini memenuhi? Lihat, kalau X-nya 1 pas 0 ya, pas 0. Kalau X-nya 1 pas 0. X-nya 1 pas 0. Kalau X-nya 0 nggak boleh ya, kalau X-nya 0 nggak boleh. Nah, coba kalau X-nya itu setengah misalkan ya, setengah. Atau misalkan 8 dulu ya, X-nya 8 dulu, sebelah kanan angka 1. 8, berarti 8 pangkat 1/3 kan 2 ya, berarti 1 min setengah, adalah setengah. Setengah lebih kecil dari 0 salah, sehingga ini bukan R-nya bukan di sini ya. Oke. Nah, sehingga betul bahwa areanya sebelah sini. Oke. Nah, areanya sebelah sini. Sehingga betul di sebelah kiri 1, berarti ini ya, sebelah sini. Sehingga jawabannya adalah D ya, yaitu opsi F turun pada interval 0 sampai 1 itu betul ya. Oke. Oke, sekian untuk pembahasan soal SIMAK UI 2019. Semoga bermanfaat.